Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Di hari ini hendaklah kita semakin giat lagi, mempersiapkan hati kita semakin giat lagi mencari apa yang Tuhan inginkan dan memberikan hati kita yang sungguh-sungguh untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah hati kita juga terus meluap dengan ucapan syukur dan kita berkata kepada Tuhan, tolong Tuhan, tuntun aku melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu sebelum kita melihat dan belajar firman Tuhan, marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu tanpa Tuhan pasti kami akan gagal memahami isi hati-Mu. Tanpa Engkau pasti kami akan keliru dalam memahami kehendak-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hati kami untuk kami dapat mengenal kebenaran-Mu. Dan kuatkan kami untuk dapat melakukan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat kita melihat struktur atau pola dari cara Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, maka di awal sekali ia mengajarkan murid-murid untuk memuliakan Allah di dalam doa. Setelah memuliakan Allah dalam doa, Yesus mulai mengajar dengan cara meminta apa yang memang kehendak Tuhan, yaitu jadilah kehendak-Mu, dan meminta kerajaan Allah seperti di sorga terjadi di bumi, dan meminta untuk kita diampuni dan memberikan makanan sehari-hari. Oleh karena itu terlihat jelas dari awal, pertengahan, dan sampai di akhirnya Yesus mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan berkata, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Berarti kita mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah sang pemilik kerajaan itu. Dia adalah raja dan kemuliaan hanya diberikan kepada Dia selama-lamanya. Sehingga strukturnya jelas, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan semua jika disimpulkan tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Artinya berdoa itu adalah memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita masuk pada bagian yang baru saja kita baca, yaitu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu jelas bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai anak-anaknya. Tetapi saat iblis diizinkan untuk mencobai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara supaya anak-anak Tuhan tidak jatuh di dalam dosa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sehingga kata janganlah membawa kami ke dalam pencobaan itu memberikan kita pengertian bahwa Tuhan tolonglah kami, tolonglah aku supaya aku tidak hidup di dalam dosa dan biarlah aku tidak hidup bergaul dengan iblis. Maka menjauhkan diri dari setan, menjauhkan diri dari iblis harusnya menjadi salah satu tujuan manusia, yaitu mereka harus dekat kepada Tuhan, di mana Tuhan bermusuhan dengan iblis itu. Makanya janganlah bawa kami dalam pencobaan, artinya bawalah kami kepadamu saja. Oleh karena itu dikatakan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat ini sekali lagi yaitu iblis atau sering disebut setan namanya. Dan inilah yang menjadi tujuan kita, yaitu melawan dosa ini. Tapi yakinlah, kita tidak akan pernah bisa melawan iblis dengan kekuatan kita. Tetapi karena kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dalam tubuh kita ini ditaruh roh Allah. Kita sekarang sudah memiliki kekuatan daripada Roh Kudus untuk berkata tidak kepada godaan iblis. Maka di saat kita memulai hari kita atau di saat kita mengakhiri hari-hari kita, maka teruslah ingat doa yang diajarkan Yesus ini. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami adalah doa yang mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan, meminta sesuai kehendak Tuhan, dan mempermuliakan Dia. Hendaklah kita semua tahu bahwa doa itu bukan hanya sekedar meminta. Doa itu bukan hanya sekedar mengadu, bukan hanya sekedar curhat.
tetapi betul-betul mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mau memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan bukan hanya lewat pujian, bukan hanya lewat nyanyian, bukan hanya lewat puisi, tetapi justru lewat doa-doa kita. Kiranya Tuhan menolong kita, membantu kita berdoa, dan tekun melakukan kehendak-Nya. Yakobus pasal yang pertama sudah menegaskan bahwa kita harus tekun berdoa, berjaga-jaga, karena iblis itu seperti singa yang mengaum dan siap untuk menerkam kita. Ingat, tubuh kita ini lemah, tetapi roh kita penurut. Makanya kita harus datang terus bersandar kepada Tuhan. Kiranya Ia menolong kita dan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas semua firman yang terus kami dengarkan. Biarlah kami terus memuji memuliakan Engkau dalam setiap doa-doa kami. Dan biarlah kami meminta sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami yang hidup. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau, Allah yang mengampuni kami, dan terus memberikan kami kesempatan untuk bertobat. Dalam nama Yesus, amin.